Saya akan perkenalkan dulu pembicara kita pada hari ini, Bapak Baron Nurwendo. Ya. Yang kedua, Bapak Rio Arintoko. Sebagai profil sementara yang kita bisa bacakan adalah Pak Baron Nurwendo adalah penggerak potensi lokal, inisiator Belagunomics, juga sebagai Direktur Eksekutif Komunitas WPL, Yayasan Komunitas Warga Peduli Lingkungan, CEO Blimbing Fund, dan profil dari Bapak Rio Arintoko adalah seorang praktisi pemberdayaan, penulis tentang pemberdayaan, dan juga pendiri dan konsultan pada komunitas Rumah Sahabat. Dan tidak memperpanjang waktu, mungkin kita langsung saja. Saya persilahkan kepada Bapak Baron Nurwendo untuk memulainya. Kita kasih waktu sekitar 25 menit untuk presentasinya. Silahkan Pak Baron. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Hamal ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, siang ini kita bisa bersilaturahim melalui jalur ini. Semoga silaturahim kita ini bisa membawa manfaat bagi diri kita maupun bagi keluarga dan masyarakat kita seluruhnya. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT. Juga kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan ini mungkin saya sedikit mengoreksi tadi, kayaknya judulnya ngeri ya, para ahli gitu. Kayaknya nggak ada yang ahli di bidang ini. Ya, saya mengenal beberapa nama yang hadir. Sepertinya kita di sini lebih tepatnya barangkali berbagi cerita aja ya barangkali. Karena juga sebetulnya saya kalau dibilang ahli saya nggak jelas ada apa, nggak jelas ada buktinya gitu Mas Hamal, nggak ada sertifikatnya. Ya, ya Bapak Ibu sekalian, mungkin saya sedikit bercerita tentang apa? Ya mungkin kalau untuk tentang diri saya bisa dilihat di Facebook, di Instagram, di Twitter dengan nama yang sama, Baron Nurwendo, seperti yang tertulis di apa namanya, di layar saya ya. Ya ini kelihatan nih, ini kan nggak jelas nih, kok teknik mesin ke pemberdayaan, kayaknya makanya aneh banget kalau dibilang ahli. Ya jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya sedikit saya ceritakan, mungkin barangkali untuk profil saya lebih lengkap bisa dicari lagi tadi di media sosial, di Facebook, di Instagram, di Twitter ya. Saya juga mengelola satu lembaga penggerak potensi lokal namanya Komunitas WPL. Kalau lengkapnya tuh Yayasan Komunitas Warga Peduli Lingkungan. Lokasinya ada di Depok. Lokasinya ada di Depok. Jadi kalau mau search lokasi saya, tinggal cek di Google Map, cari Komunitas WPL, insya Allah ketemu langsung dengan rumah saya.
Ya, Bapak, Ibu sekalian, para hadirin, kemarin saya sebenarnya dikasih TOR ya, dikasih TOR sama panitia, sama penyelenggara untuk membicarakan tentang pemberdayaan masyarakat sebagai solusi, ya, sebagai solusi. Nah, solusi yang kayak apa sebetulnya yang kita inginkan untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut? Mungkin saya sedikit cerita tentang kenapa dulu atau awalnya saya terjun ke bidang pemberdayaan masyarakat ini. Atau saya lebih menyebutnya sebenarnya bukan pemberdayaan masyarakat, tetapi pemberdayaan potensi lokal. Ya. Jadi saya tahun 2001 itu pindah ke Depok, ke rumah saya sekarang ini, di Kampung Pitara, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas. Ya, 2001. Ketika saya pindah ke rumah saya sekarang ini, ya, rumah ini masih saya tempatin sampai hari ini. Ketika saya pindah ke sini tahun 2001, ada fenomena yang menurut saya mengenaskan ya, membingungkan dan mengenaskan juga gitu. Lokasi rumah saya itu ke kampus UI, kalau di Google Map itu sekitar 12 kilo tergantung fakultasnya. Tunggu. Sekitar 11 kilo ya kalau ya, di tahun 2001 saya menemukan para tetangga di sekitar rumah saya itu nggak ada yang bercita-cita anaknya kuliah di UI. Ya, menurut saya ini sebuah kondisi yang memalukan buat saya sebagai alumni UI. Ya, malu, saya terus terang malu banget gitu, karena ternyata saya nggak ada gunanya buat mereka. Ternyata saya nggak ada nggak ada manfaatnya buat mereka. Ya, sehingga kemudian saya berkeinginan untuk melakukan sesuatu. Saya dan istri saya waktu itu berkeinginan melakukan sesuatu untuk membangun cita-cita gitu, membangun cita-cita masyarakat di sekitar saya. Tadinya tuh niatnya cuma se-RT saya doang gitu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ternyata memang membangun mindset itu adalah satu kerja yang gampang diomongin tapi susah banget dikerjain. Mungkin nanti saya kemudian mengambil satu landasan. Ya, ini ada hadis dari Rasulullah SAW yang sangat terkenal ya. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Ya, bahwa Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia ini, tujuan utamanya adalah memuliakan akhlak. Ya, saya pribadi bertanya-tanya apa sih akhlak itu gitu ya. Akhirnya ya saya sampai pada kesimpulan pribadi. Ini kesimpulan pribadi ya, kalau nggak dipakai nggak apa-apa juga gitu, karena saya memang tidak mengambil referensi dari salah satu buku. Ya, jadi menurut kami akhlak itu mencakup dua hal, yaitu mindset atau pola pikir dan perilaku. Ya. Nah, menurut kami inilah yang menjadi inti dari persoalan atau menjadi tugas kita dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Jadi ya saya tulis di sini nih, makasih Mas ditampilkan. Pengertian pemberdayaan masyarakat menurut kami adalah sebuah proses merubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada pada diri dan lingkungan sekitarnya sehingga menjadi kerangka mata pencaharian yang berkelanjutan, sustainable livelihood frame. Semua proses
Dan juga bisa yang kedua bisa juga dipahami sebagai sebuah proses menyiapkan infrastruktur untuk menyempurnakan penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini ini pengertian yang ataupun definisi yang kami buat secara bebas. Jadi terserah para hadirin semua. Ngapain audio dimatiin? Audio tuh maksudnya untuk memahami seperti apa. Tapi memang ada beberapa keywords ya, ada beberapa kata kunci yang saya tebalkan di sini. Yang pertama adalah satu proses ya, proses. Yang kedua merubah. Jadi ini adalah sebuah proses yang artinya berjalan terus-menerus. Kemudian proses ini adalah tugasnya adalah merubah. Yang dirubah adalah pola pikir dan perilaku manusia. Kemudian di sini ada objeknya, yaitu adalah mengelola sumber daya pada diri dan lingkungan sekitarnya. Yang tujuan akhirnya adalah membangun kerangka mata pencarian yang berkelanjutan. Ya, nah ini yang kami dapati dari perjalanan kami melakukan upaya-upaya yang awalnya kami hanya membangun, berusaha untuk merubah mindset tentang pendidikan di tetangga sekitar kami. Yang berikutnya barangkali saya sampaikan dulu ya, sebentar. Nah, proses ya. Yang kedua proses. Proses pemberdayaan adalah menurut kami adalah sebuah proses seperti atau kami memahami proses pemberdayaan itu sama seperti proses penyembuhan luka pada kulit kita. Ya, teman-teman mungkin atau para hadirin di sini tahu ya bahwa kalau kulit kita luka, ya, kulit kita luka entah itu tersayat ataupun luka apalah bentuknya, sebetulnya yang menyembuhkan luka kita, luka pada kulit kita adalah jaringan di dalam tubuh kita sendiri. Nah, demikian juga dengan persoalan di masyarakat, ya, entah itu persoalan ekonomi, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, persoalan hubungan sosial dan lain-lain, itu sebetulnya antibodinya ataupun potensi penyembuhannya itu ada di dalam mereka sendiri. Nah, adapun tugas kita sebagai pelaku ataupun penggerak perubahan atau penggerak pemberdayaan adalah seperti katalis, ya. Kita sebagai katalis. Kalau di dalam penyembuhan luka mungkin kita jadi betadinnya atau jadi jadi sulfanilamidnya gitu ya, atau apalah obat-obat yang merangsang jaringan kulit kita ini untuk menyembuhkan diri sendiri. Ya, proses pemberdayaan menurut saya simpel seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah syarat pemberdayaan. Saya mencoba menggambarkannya dengan maaf Mas, ini kayaknya ada saya kemarin ngirim tadi pagi saya ngirim revisi ya Mas. Oh. Jadi ini ada halaman yang tidak Oke, sebentar Pak. Ya. Ya, sebentar. Ya. Lanjut aja Pak. Nanti kamu. Ya, syarat pemberdayaan ya. Jadi kita seringkali ya dengar kata pemberdayaan, ya. Tetapi ya sebenarnya sih sah-sah aja ya orang bilang saya melakukan pemberdayaan, sah-sah aja lah orang. Semua kan punya hak juga untuk bicara. Tetapi kalau kita memang ingin melakukan satu hal yang berdampak besar bagi masyarakat, tentunya kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang pemberdayaan itu, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak atau apa yang kita lakukan itu tidak terarah gitu.
Yang kita lakukan harus terarah, harus dampaknya harus jelas, ya, dan tujuan akhirnya juga harus jelas, ya. Nah ini masuk ya. Jadi dengan memahami syarat pemberdayaan ini, maka diharapkan nanti kita itu proses ataupun program yang kita gulirkan itu tidak kemana-mana gitu ya. Artinya bukan tidak kemana-mana ini. Nanti jangan sampai tuh nggak jelas lah gitu tujuannya gitu. Saya ingat banget dulu ketika kelas 4 SD, guru saya tuh menyampaikan ini satu pepatah. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar gitu ya. Ada satu pepatah yang mengatakan bagai kera mengumpulkan belalang. Ya. Nah, mungkin ada yang tahu ya Bapak Ibu ya, gimana cara kera mengumpulkan belalang. Ya. Kera mengumpulkan belalang tuh begini nih. Ini kalau ini ada ini anggaplah ini belalang. Ya. Ini ada belalang. Kalau saya keranya ya, kalau ya bukan beneran. Ini belalang ditangkap oleh kera. Di mana taruhnya belalang itu ditangkap? Maka belalang ini akan naruhnya di sini. Lalu dia kemudian menangkap lagi belalang berikutnya. Ini belalang berikutnya. Di mana dia menaruhnya? Di sini lagi. Ya, terus saja prosesnya seperti itu. Kera mengumpulkan belalang. Ketika sudah 100 ekor kera dia tangkap, berapa yang dia punya akhirnya? Dia hanya punya satu yang di tangan, karena yang di ketiaknya sudah lepas semua. Nah, kita tidak ingin, walaupun pemberdayaan ini adalah sebuah kebaikan, insya Allah kita yakini sebagai sebuah kebaikan. Tidak ada kebaikan yang sia-sia, apalagi disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mungkin gitu ya. Tapi kita ingin kebaikan kita ini berdampak besar, berdampak positif, berdampak dan terutamanya sebenarnya berdampak berkelanjutan gitu ya. Nah, kalau saya mengambil analogi fisika mekanik gitu ya, fisika mekanika, maka pemberdayaan itu saya anggap sebagai power ya, daya. Nah, daya itu punya syarat. Yang pertama adalah dia harus jelas works-nya atau usahanya, programnya. Nah, yang kedua, daya ini adalah Newton per second ya. Jadi watt itu Newton, bukan Newton. Bentar, belakangan ya. Ya, jadi sesuatu disebut memiliki daya jika usahanya itu dibagikan dengan waktu atau keberlanjutannya itu besar gitu ya. Jadi kalau daya yang besar itu kalau usahanya besar dibagi waktu yang panjang itu masih besar hasilnya. Ya, jangan works-nya sedikit kemudian katakanlah dibagi 1 jam saja itu sudah kecil, apalagi kalau dibagi waktunya 1 tahun. Itu akan semakin kecil lagi sehingga tidak ada dampaknya bagi masyarakat. Yang kedua, works ini atau usaha ini adalah merupakan hasil perkalian dari gaya dikali dengan jarak. Ya. Nah, gaya atau jarak ini saya analogikan sebagai perubahan kondisi. Nah, adapun gaya itu adalah perkalian antara massa kumpulan orang dengan percepatan. Percepatan itu saya analogikan dengan pergerakan. Jadi komunitas ataupun kumpulan orang atau masyarakat yang kita ingin berdayakan itu bukan hanya tapi kita harus jelas bergeraknya dari mana ke mana, dari kondisi apa, dari kondisi 1 ke kondisi 2, dari kondisi yang tidak menyenangkan ke kondisi yang menyenangkan, dari kondisi yang kurang baik ke kondisi yang baik, dari kondisi misalnya tingkat pengangguran yang tinggi menuju kepada pengurangan tingkat pengangguran. Nah, jadi saya menggambarkan proses pemberdayaan itu harus memenuhi syarat seperti ini. Jadi sesuai dengan teori fisika mekanika. Ya, karena kalau tanpa ada pergerakan atau
tanpa ada percepatan atau pergerakan, maka kumpulan massa itu nggak ada gunanya. Kumpulan massa itu jadi nol, ya, gayanya jadi nol, dia hanya sekedar gerombolan aja begitu. Tapi kalau massa ini kemudian bisa digerakkan, bisa diaktifasi, kemudian aktivasinya ini diarahkan ya menuju sebuah perubahan kondisi, maka ini akan menjadi satu program yang impactful, ya, yang berdampak besar kepada masyarakat itu sendiri. Nah, problem berikutnya adalah bagaimana program ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat yang kita intervensi, tapi juga bisa memberikan daya kepada masyarakat di sekitarnya dan ya mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia. Nah, kemudian yang berikutnya tahap proses pemberdayaan. Nah, saya membagi tiga ya. Saya membagi tiga tahap proses pemberdayaan di halaman berikutnya. Ya, kalau saya secara bertutur membagi tiga fase ini menjadi yang pertama pembangunan masyarakat itu saya sebutnya sebagai fase literasi. Yang kedua fase pemberdayaan masyarakat adalah fase pengorganisasian, dan fase komersialisasi dan industrialisasi ini adalah fase pelengkapan infrastruktur. Ya, nah di sini ada beberapa beberapa aktivitas yang ada ataupun harus kita lakukan di dalam setiap fase atau tahap. Ya, di tahap pembangunan masyarakat kita sebetulnya yang pertama itu adalah memetakan gitu ya, memetakan potensi yang ada. Jadi di sini kenapa saya sebut sebagai fase literasi? Karena di sini adalah fase membaca. Jadi kita membaca kondisi masyarakat secara mendalam. Ya, kita semua tahu ayat pertama yang turun dari Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril adalah Iqra, bacalah. Ya, jadi ya kita tahu tadi Rasulullah merubah akhlak manusia itu dimulai dengan satu kata atau satu perintah, yaitu Iqra, membaca. Nah di sini juga demikian dengan kita ingin merubah pola pikir dan perilaku masyarakat, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah membaca kondisi masyarakat itu. Ya, bisa ya, apa yang kita baca, kita mengenal potensinya. Potensi itu saya membagi dua, SDM dan alam sekitarnya, lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, memetakan masalah dan kebutuhan untuk mendapatkan solusinya. Dan yang keempat adalah membangun motivasi untuk berubah. Karena ya saya beberapa kali juga mendapatkan kondisi masyarakat yang punya masalah, punya kebutuhan, punya potensi, tapi mereka nyaman dengan kondisi itu, jadi mereka nggak punya motivasi untuk berubah. Ya, jadi kalau yang kayak gini memang gimana ya, susah juga ya. Kalau di surat Abasa itu kan Allah menegur Rasul gitu ya, amma manistagna antalahu tasadda, kepada orang-orang yang sudah merasa cukup, udah nggak pengen berubah, ngapain kamu buang-buang buang-buang energi untuk berubah mereka. Nah itu di tahapan pembangunan masyarakat. Yang kedua adalah tahap pemberdayaan. Jadi di tahap pemberdayaan menurut saya ada tiga hal yang penting kita lakukan. Yang pertama adalah pengorganisasian potensi yang ada. Jadi bagaimana? Karena kan sebetulnya tadi kalau konsep luka di kulit tadi, yang menyelesaikan masalah adalah mereka. Nah, jadi kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah inilah yang kita atau menyelesaikan masalah secara sistematis, inilah yang sebenarnya ingin kita hidupkan di tengah-tengah mereka atau kepada mereka. Nah, yang kemudian yang kedua adalah memberikan metodologi yang mereka butuhkan untuk mengelola aset komunitas. Yang berikutnya adalah penguatan unsur legalitas. Jadi
Eh, ya di Indonesia ini banyak banget ya apa namanya program pemerintah ya, mereka nyebutnya program walaupun kalau mungkin bahasa kita kegiatan atau anggaran gitu ya, anggaran yang apa namanya sebetulnya bisa diakses ketika kita melakukan upaya pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk mengakses apa namanya kegiatan-kegiatan pemerintah ini memang dibutuhkan legalitas program kita. Nah, seringkali ini mungkin kita sering dilalaikan oleh para penggerak ataupun pelaku pemberdayaan di masyarakat. Nah, kemudian di fase yang ketiga adalah saya sebut di sini fase komersialisasi dan industrialisasi. Memang salah satu syarat ya supaya program kita ini berkelanjutan atau sustainable adalah terwujudnya siklus manfaat. Ya, memang manfaat di sini saya ingin luaskan definisinya. Manfaat di sini bukan hanya manfaat yang sifatnya ekonomi, tetapi juga manfaat yang sifatnya ya yang tangible maupun yang intangible gitu ya, yang bisa diukur maupun yang hanya sekedar bisa dirasakan. Ada yang bisa diukur dan dirasakan, ada yang bisa diukur saja, tapi kalau diukur aja nggak ada ya, diukur pasti bisa dirasain. Ada juga manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya, seperti yang pernah saya alami adalah masyarakat memang tidak mendapatkan tambahan uang, tetapi mereka merasakan tidak ada lagi warga yang terkena demam berdarah di wilayahnya atau di RT-nya. Ya itu kayak gitu contohnya. Dan itu bisa berlanjut ataupun berlangsung kondisi seperti itu bertahun-tahun. Jadi di sini adalah fase ketiga tadi, penetrasi pasar, peningkatan kapasitas produksi, metodologi pengelolaan bisnis sosial, dan jejaring ekosistem bisnis sosial. Ya. Nah, itu kira-kira gambaran tentang apa yang dimaksud dengan pemberdayaan. Menurut saya, sekali lagi, menurut saya ini insya Allah bisa kita diskusikan lebih lanjut nanti. Lalu yang berikutnya, saya diminta jawab nih, mengapa harus pemberdayaan? Ya, ini power yang dikasih ke saya seperti ini. Mengapa harus pemberdayaan? Oke, menurut saya yang pertama ada landasan ideal yang apa namanya harus ataupun yang saya bukan harus ya, kalau harus kayaknya saya ini siapa ya, kok mewajib-wajibkan, enggak lah. Saya hanya menjadikan ini sebagai motivasi saya untuk bergerak gitu. Yang pertama, landasan idealnya tadi sudah saya sebutkan, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Jadi ya, bagi saya kita melakukan satu misi yang mulia, misi melanjutkan apa namanya tuh melanjutkan tugas Rasulullah merubah ataupun memperbaiki atau memuliakan akhlak manusia. Ya, tugas ini menurut saya memang bukan hanya tugas mereka para rohaniwan atau ulama atau ustadz, ya, tapi inilah tugas kita semua karena kita semua sebenarnya punya potensi untuk melakukan perubahan ini. Yang kedua, untuk mewujudkan tujuan diciptakannya manusia, infrastruktur terlebih dahulu. Ini saya mencoba mengambil satu kisah di surat Al-Baqarah 124 sampai 129. Di sini kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah SWT menguji Nabi Ibrahim. Itu kan buat makan, bukan buat mainan. Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Allah SWT menguji Nabi Ibrahim dengan kalimatnya, fa'atammahun. Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakannya dengan sempurna. Nah,
salah satu ya kalau kita bahas ini saya nggak bahas semuanya, tapi saya hanya bahas di mana sebetulnya letak kesempurnaan atau salah satu kesempurnaan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di ayat berikutnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim itu supaya antahira baiti lit-taifina wal akifina waruka'is sujud. Supaya supaya Nabi Ibrahim membersihkan Baitullah Ka'bah untuk menjadi tempat ruku, sujud dan iktikaf. Mendapat perintah ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah di ayat berikutnya. Beliau berdoa kepada Allah. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Jadi ketika mendapatkan tugas untuk membersihkan ataupun membangun Baitullah, yang diminta oleh Nabi Ibrahim bukan material, bukan anggaran, bukan juga tenaga kerja, bukan. Tapi yang diminta oleh Nabi Ibrahim adalah Rabbi ja'al hadza baladan amina. Yang pertama diminta adalah keamanan. Ya. Yang kedua, warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Yang kedua adalah rezeki berupa buah-buahan, makanan. Ya. Kenapa yang diminta dua hal ini, keamanan dan makanan? Ya. Karena Nabi Ibrahim melihat pada tujuan dari Allah memberikan tugas kepada beliau membersihkan Baitullah. Ya. Baitullah dibersihkan ataupun dibangun, tujuannya adalah lit-taifina wal akifina waruka'is sujud. Supaya orang bisa beribadah dengan baik di situ, bisa tawaf, bisa itikaf, bisa ruku, bisa sujud secara secara khusyuk di situ. Nggak mungkin kita bisa tawaf, ruku, sujud di Baitullah kalau suasana Baitullah tidak aman. Yang kedua, juga tidak mungkin kita bisa khusyuk beribadah di sana kalau perut kita lapar. Maka alhamdulillah doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu diijabah oleh Allah dari sejak doa itu dipanjatkan sampai dengan insya Allah hari kiamat nanti. Yang berikutnya ada infak terbaik ya. Ini di surat Al-Baqarah juga 267, 268. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ya. Nah, ketika di sini ada perintah dari Allah supaya kita berinfak. Seringkali kita berinfak itu cuma mikir duit, gitu ya, berinfak uang. Ya, tetapi di sini Allah ternyata memberi gambaran. Ya, ini mohon maaf saya juga tidak ini pemahaman saya saja, boleh dipakai, boleh juga tidak. Tapi ini saya jadikan sebagai motivasi buat saya pribadi. Anfiku min thayyibati ma kasabatum. Infakkanlah semua kebaikan yang bisa kamu upayakan. Ya. Jadi ini yang pola hasil olah pikir gitu ya, hasil olah pikir atau intelektualitas kita, kreativitas kita. Satu itu yang Allah perintahkan untuk untuk kita infakkan. Yang kedua adalah wa mimma akhrajna lakum minal ard. Jadi bagaimana infak kita itu dikombinasi gitu antara kreativitas, intelektualitas kita dengan apa yang ada di sekitar kita, dengan apa yang tumbuh di alam sekitar kita. Dengan apa yang Allah tumbuhkan di langit dan dari dalam bumi kita. Ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah saya termotivasi juga dengan alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yaitu orang-orang yang berinfak siang dan malam. Gimana cara kita berinfak siang dan malam?
kalau kita infak misalkan ada orang lapar, tetangga kita satu keluarga lapar, berapa yang bisa kita kasih cuma untuk makan siang? Katakanlah 100.000. Bagaimana dengan makan malamnya? Bagaimana dengan besokannya? Bagaimana dengan seterusnya? Nah, ini menjadi satu motivasi buat saya untuk bagaimana bisa membuat tetangga sekitar kami itu ketika mereka bisa berdaya bisa berdaya tanpa harus kita kasih uang terlebih dahulu. Ya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, mengapa pemberdayaan harus merubah pola pikir dan perilaku? Di sini yang pertama adalah ya mungkin sedikit saya bahas sedikit ya, ini ada celoteh Belagunomics. Ini sebenarnya iseng-iseng di media sosial kan. Kalau di media sosial kita ya namanya juga media sosial ya, harusnya memang kita gunakan semaksimal mungkin untuk bisa memberi manfaat. Jadi ya santai lah. Sorry. Sudah habis, Pak. Oh, sudah habis. Oke, ya. Baik. Mungkin kita masuk lebih perdalam lagi nanti ditanya jawab mungkin ya, Pak. Baik. Ya. Ya. Terima kasih atas presentasi dari Pak Baron Murwendo yang insya Allah banyak sekali, kalau bahasa sekarang, anak-anak sekarang katanya daging semua nih katanya gitu ya. Dapat daging semua katanya. Ya, ada tetelannya dikit, Mas. Hah? Ada tetelannya. Ya, silakan. Lanjut. Enak tetelan gitu. Ya, mungkin terima kasih ya Pak atas presentasinya. Mungkin kita akan lanjutkan